Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok penerjemahan sastra, tugas dari mata kuliah penerjemahan sastra, akan mempresentasikan tugas kami. Anggota kami berisikan Devi Rahmawati, saya sendiri Fauzia Nuriski, dan Fasya Aurora. Lanjut. Tema kali ini adalah analisis konteks budaya dari cerita legenda Nyi Roro Kidul. Lanjut. Penerjemahan istilah budaya. Menurut Shel Hornby pada tahun 1995 menyebutkan bahwa dalam menerjemahkan bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran, penerjemahan perlu memahami makna kata dalam bahasa sumber. Selain itu, pengetahuan tentang kebudayaan bahasa sumber dan bahasa sasaran memiliki peran yang sangat penting dalam proses penerjemahan. Budaya dalam ruang lingkup studi penerjemahan mempunyai pengertian yang sangat luas dan menyangkut semua aspek kehidupan manusia yang dipengaruhi oleh aspek sosial. Lanjut. Kategori budaya menurut Marx dikelompokkan menjadi 5, yaitu yang pertama disebut ekologi. Ekologi ini berarti ekspresi atau istilah budaya yang sifatnya unik, meliputi flora, nama-nama flora, fauna, angin, dataran, sawah, maupun hutan. Yang kedua, kebudayaan material. Di dalamnya meliputi istilah budaya makanan, nama-nama menu makanan, nama-nama pakaian, rumah, dan alat transportasi. Yang ketiga, ada yang disebut dengan kebudayaan sosial, yang meliputi pekerjaan dan hiburan. Dan yang keempat, ada yang disebut organisasi sosial, yaitu politik, administratif, atau kehidupan sosial yang menggambarkan suatu kedudukan atau hierarki, contohnya pemimpin negara, presiden, perdana menteri, dan lain-lain. Ada juga tentang agama dan peraturannya, contohnya seperti istilah budaya, nama tempat ibadahnya, ada nama pura, ada masjid, terus nama ibadahnya ada sholat, maghrib, puasa, seperti itu. Kemudian ada yang namanya artistik, yaitu nama-nama bangunan atau museum ataupun gedung. Contohnya bisa Monumen Nasional, nama teater, atau nama Gelora Bung Karno, seperti itu. Yang kelima, kategori budaya, yaitu gerak tubuh dan kebiasaan. Gerak tubuh ini suatu budaya yang dicerminkan oleh adanya gerak tubuh yang melibatkan gerak tubuh. Contohnya kita salim. Itu merupakan gerak tubuh yang dijadikan sebagai komunikasi bahasa. Dan kebiasaan seperti bicara assalamualaikum atau kita salim, kayak gitu. Itu masuk ke dalam kebiasaan dalam berbudaya, kehidupan sosial, seperti itu. Lanjut. Nah, kali ini kita mengidentifikasi, menganalisis cerita legenda Nyi Roro Kidul. Di sini ada sumber bahasanya dan juga target sasaran. Penerjemah menerjemahkan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Yang pertama contohnya ada, bisa kita lihat langsung. Once upon a time, there was a beautiful princess named Kadita. Yang diartikan ke dalam bahasa sasaran, yaitu bahasa Indonesia, sebagai pada suatu ketika hiduplah seorang putri yang cantik bernama Kadita. Nah, istilah budaya di sini termasuk ke dalam organisasi sosial yang saya beri highlight warna kuning. Dari princess itu diartikan putri di dalam bahasa Indonesia karena merupakan suatu kedudukan yang termasuk ke dalam organisasi sosial. Yang kedua, kalimat kedua ada
Because of her beauty, she was called Dewi Srengenge, which mean the beautiful sun. Karena kecantikannya itu, maka dia dipanggil Dewi Srengenge, yang artinya matahari yang cantik. Nah, di sini konteks budayanya ialah masuk ke dalam organisasi sosial juga. Karena di sini merupakan nama seseorang yang diartikan sebagai matahari yang cantik. Dan itu masuk ke dalam kehidupan sosial, organisasi sosial seperti itu. Selanjutnya, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lanjut. Presentasi ini saya lanjutin. Nama saya Sasha Aurora. Jadi di kalimat ini ada her father was King Mundingwangi, yang bahasa targetnya artinya ayahnya adalah Raja Mundingwangi. Kalimat ini ada kultural konteksnya dari organisasi sosial, karena dari Raja Mundingwangi ini menunjukkan kedudukan tahta dan ada nama Mundingwanginya. Next. Lalu di kalimat ini ada the black magician did the queen order in the night Kadita body has been full. Artinya si penyihir hitam melakukan permintaan ratu dan pada malam hari. Di kalimat ini ada dua kultur konteksnya. Yang pertama itu ada kebudayaan sosial, yaitu pada highlight yang kuning, black magician, penyihir hitam. Terus yang kedua itu ada organisasi sosial. Kebudayaan sosial ini, yang black magician ini, penyihir hitam ini, kenapa dibilang kebudayaan sosial? Karena dia menunjukkan kayak pekerjaan si penyihir ini, orang ini, dia tuh sebagai penyihir. Terus kalau queen itu organisasi sosial karena dia menunjukkan sebuah tahta atau kedudukan. Next. Terus di kalimat selanjutnya ada when the king heard he was very sad, he invited many physicians to cure her daughter illness. Artinya ketika raja mengetahuinya, dia sangat sedih dan didatangkannya banyak tabib untuk mengobati putrinya. Ini termasuk dalam masuknya ke dalam organisasi sosial, karena tabib ini menunjukkan kayak orang yang bisa menyembuhkan, orang yang dipercaya bisa menyembuhkan yang berdasarkan dengan agama-agama gitu, menyembuhkan sebuah penyakit atau semacamnya gitu. Next. He realized that her daughter's illness, it was not an ordinary illness, someone must send a curse or magic spell. Artinya raja menyadari bahwa sakit putrinya bukanlah sakit biasa, seseorang pasti telah mengguna-gunainya dengan ilmu hitam. Terus ini masuknya ke dalam kebudayaan sosial, karena mengguna-guna ini menurut kami itu kayak sebuah pekerjaan gitu yang biasanya dilakukan orang-orang pada zaman dahulu dengan bantuan ilmu hitam kayak gitu. Presentasi selanjutnya bakal dilanjutin sama teman saya. Saya Devi Ramawati akan melanjutkan dari cultural context dari kalimat suddenly when the South Ocean water touched her skin, there was a miracle happen. Nah, artinya tiba-tiba saat laut selatan menyentuh kulitnya, keajaiban pun muncul. Seperti yang di-highlight warna kuning, the South Ocean dan laut selatan. Itu masuk cultural konteksnya, yaitu ekologi. Ekologi seperti yang maksud Fauzi tadi di awal, contohnya seperti flora, fauna, dan laut, gunung, dataran-dataran gitu. Lalu, now she became a fairy called Nyi Roro Kidul, or the Queen of South Ocean, who live forever. Sekarang dia menjadi sakti dan dipanggil Nyi Roro Kidul atau Ratu dari Pantai Selatan yang hidup selamanya. Cultural konteksnya yaitu kebudayaan sosial,
organisasi sosial, dan ekologi. Lalu kesimpulan yang pertama yaitu dalam penerjemahan memang harus memperhatikan budaya. Karena budaya yang ada di dunia ini beragam dan yang menghubungkan keragaman budaya tersebut adalah bahasa dan makna dalam terjemahan tersebut. Sangat terikat oleh budaya di mana bentuk boleh berubah tetapi tidak demikian dengan makna terjemahannya. Makna tidak boleh berubah. Kesimpulan selanjutnya yaitu karena itulah sebuah terjemahan dikatakan baik apabila selain akurat tetapi juga harus berterima. Karena terkadang di source language itu menurut budayanya akurat dan berterima, tetapi belum tentu di bahasa sasaran hal itu juga akurat dan berterima. Maka perlu diperhatikan budaya yang ada di bahasa sasaran tersebut. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.